Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 9. Kita masih lanjut ya untuk materi bab pertama ya, mengenai tentang antar ruang benua Asia dan benua-benua lainnya ya. Sekarang Bapak akan memberi video tentang pembelajaran benua-benua di dunia. Simak videonya berikut ini. Letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kemudian kita akan belajar kondisi alam dan dinamika kependudukan negara-negara di dunia. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Kita lanjut ya, materi yang pertama, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Baik, kita amati gambar berikut, yaitu letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kita amati dalam gambar berikut, ada 5 benua besar yang sudah dihuni oleh manusia. Yang pertama ada benua Amerika. Benua Amerika, jika kita lihat letak astronomisnya, berada 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Kemudian, seberapa besarkah luas benua Amerika berikut? Ya, luas wilayah 42 juta kilometer persegi. Itu ya letak dan luas benua Amerika. Kita lanjut ke benua berikutnya, yaitu benua Afrika. Benua Afrika dijuluki juga sebagai benua hitam, karena memang pada umumnya penduduknya berkulit hitam. Oke, letak astronomis daripada benua Afrika terletak 35 derajat lintang selatan sampai 37 derajat lintang utara. Dan di antara 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur. Oke, lalu luas Afrika itu, benua Afrika seluas 30,29 juta kilometer persegi. Ayo, gimana kalau kita bandingkan benua Amerika dengan benua Afrika? Mana yang lebih luas? Ya, benar, yang lebih luas adalah benua Amerika. Ayo kita terbang sekarang ke benua Eropa. Letak astronomis daripada benua Eropa yaitu 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur. Begitu ya letak astronomis benua Eropa. Lalu seberapa luas ya benua Eropa tersebut? Kalau kita lihat dari peta tersebut, luas wilayah benua Eropa yaitu 10,35 juta kilometer persegi. Kita lanjut benua Asia, di mana disinilah kita berada atau Indonesia termasuk kepada benua Asia. Letak astronomisnya yaitu 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Luas wilayah benua Asia yaitu 44 juta kilometer persegi.
cukup luas ya jika dibandingkan dengan benua-benua yang lain. Kita lanjut, benua yang paling kecil yaitu benua Australia. Benua Australia ini cukup dekat ya ke negara kita, negara Indonesia. Letak astronomisnya 10 derajat lintang selatan sampai 39 derajat lintang selatan dan 113 bujur timur sampai 153 derajat bujur timur. Lalu, seberapa luas wilayah benua Australia ini? Ya, seperti yang kita lihat bersama, yaitu 8,9 juta kilometer persegi. Demikian letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Jika kita lihat urutan yang paling terluas benua di dunia, yaitu benua Asia, dilanjutkan dengan benua Amerika, kemudian benua Afrika, dilanjutkan benua Eropa, dan yang paling terkecil adalah benua Australia. Jadi pengen nih keliling-keliling benua yang ada di dunia ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut dengan kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia. Kita pertama yang bahas adalah benua Asia. Bagaimana ya kondisi alam benua Asia? Tentunya sahabat semua sudah bisa menjelaskan ya benua Asia itu seperti apa. Misalkan negara kita Indonesia, yaitu Indonesia merupakan daerah pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Maka Indonesia sering diterjang oleh gempa tektonik. Kemudian Indonesia terdapat 3 kawasan flora dan fauna serta beriklim tropis. Kemudian Indonesia juga kaya akan sumber daya alam seperti apa yuk? Ya, ada tambang, hutan, pertanian, dan perkebunan. Kita lanjut ya, negara yang berada di benua Asia adalah Korea Selatan. Siapa yang suka nonton film Korea? Ayo ngaku. Tapi kita tidak belajar mengenai film Korea ya. Yang kita pelajari adalah pada video ini kondisi alam Korea Selatan, yaitu terdapat titik tertinggi di Halasan dan pegunungan Taebak. Kemudian memiliki hutan tropis di sepanjang pantai selatan dan pulau Jeju. Iklimnya di sini sedang dengan 4 musim. Begitu ya kondisi alam beberapa benua Asia. Oke, kita lanjut kondisi penduduknya seperti apa ya? Kita amati piramida penduduk benua Asia. Ayo, masih ingat kan bentuk-bentuk piramida penduduk? Kalau kalian mengamati piramida penduduk benua Asia seperti apa? Ayo, silakan dijawab. Boleh ditulis di kolom komentar ya. Di sana bisa kita lihat bahwa benua Asia kondisi penduduknya, jumlah penduduknya paling tinggi. Kemudian keragaman budaya penduduk juga sangat tinggi. Walaupun beragam, kita harus tetap saling menghargai ya. Karena keberagaman itu adalah merupakan aset dan harus kita bisa menjadikan itu menjadi keunggulan. Kemudian benua Asia kegiatan ekonomi penduduknya didominasi sektor pertanian dan sektor industri. Oke, kita lanjut bagaimana kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia, yaitu masuk atau kita terbang kepada benua Amerika. Ya, yang pertama yang kita bahas adalah Amerika Serikat.
seperti apa ya kondisi benua Amerika Serikat? Ya, di sana Amerika Serikat memiliki iklim sedang dengan 4 musim. Kemudian topografi sangat beragam seperti pegunungan, gurun, dataran rendah, dan yang menarik juga di sana ada gletser. Sahabat semua, masih ingat kan apa yang dimaksud dengan gletser? Kemudian, kenampakan alam yang terkenal di Amerika Serikat ada Sungai Mississippi. Nah, ada Sungai Mississippi ya di Amerika Serikat. Kemudian ada air terjun Niagara dan di sana ada lembah Grand Canyon. Begitu ya Amerika Serikat. Ayo kita lanjut benua negara yang berada di benua Amerika, yaitu ada Chile. Negara ini merupakan negara terpanjang dan tersempit di dunia. Unik ya, terpanjang namun tersempit. Kemudian, kenampakan alam yang terkenal di negara ini yaitu Gurun Atacama. 2/3 bagian utara negara ini terletak di atas lempeng Nazca. Begitu ya kondisi alam benua Amerika. Masih tetap semangat ya. Kita lanjut kepada dinamika kependudukan di benua Amerika. Kita lihat ada 2 negara di sini, negara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kita amati ya bagaimana bentuk piramida penduduk di sana. Kita pertama lihat negara Amerika Utara. Di sana, di benua Amerika Utara ini didominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian kalau kita amati piramidanya juga laju pertumbuhan penduduknya rendah ya. Kemudian perkembangan teknologi juga sangat maju di Amerika Utara. Kemudian kita lanjut kepada Amerika Selatan. Yuk kita amati seperti apa kondisi kependudukannya. Apakah ini piramida penduduk muda atau piramida penduduk tua? Ya, kalian benar. Ini hampir mirip seperti piramida penduduk muda ya. Di mana di Amerika Selatan, kegiatan ekonomi kependudukannya didominasi oleh sektor pertanian. Hampir mirip ya kondisi kependudukan di Indonesia atau di benua Asia. Kemudian dikenal sebagai wilayah Amerika Latin. Kondisi perekonomian beberapa negara relatif stabil. Oke, sekarang kita lanjut kepada benua hitam, yaitu benua Afrika. Yang pertama yang kita bahas kondisi alam negara Mesir. Negara Mesir terletak di kawasan Afrika Utara. Sebagian besar berada di daerah subtropis, cenderung kering atau arid. Kemudian kalau Mesir ini dilewati oleh aliran sungai Nil dan terdapat pegunungan Sinai. Sebagian besar Mesir tertutup lapisan batuan gamping. Kita bahas kembali negara yang berada di benua Afrika yaitu Nigeria. Nigeria ini sama iklimnya dengan Indonesia, yaitu iklim apa yo? Ya, kalian benar, yaitu beriklim tropis. Nigeria terdapat kenampakan berupa gurun pasir, padang rumput, kemudian gunung batu, dan di sana ada juga rawa-rawa. Di Nigeria kita temukan sungai Niger. Oke, kita lanjut. Kondisi kependudukan daripada negara
atau negara-negara yang berada di benua Afrika. Wah, kita lihat piramida penduduk benua Afrika ini bagaimana kira-kira? Sangat tinggi ya angka kelahiran di sana. Jika kita lihat jumlah penduduk besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Kemudian persebaran penduduk juga tidak merata. Di benua Afrika juga banyak permasalahan penduduk berupa kesehatannya, perekonomiannya, dan tingkat pendidikan rendah. Jadi di benua Afrika tingkat pendidikannya masih sangat rendah ya, dan di sana tingkat kelahiran juga sangat tinggi. Kita lanjut ya, masih semangat ya. Sekarang kita terbang ke benua Eropa. Wah, benua Eropa ini cukup unik ya. Oke, kita lihat kondisi alam benua Eropa. Yang pertama kita bahas adalah negara Inggris. Ayo, siapa yang bercita-cita sekolah ke Inggris? Ya, pasti ada ya. Oke, di sini negara Inggris dipengaruhi arus laut panas yang sejuk dan basah. Kemudian Inggris juga daerah iklim subtropis. Inggris juga terletak di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau kontinental ya. Oke, kita lanjut negara yang berada di benua Eropa selanjutnya yaitu Prancis. Ayo, Prancis dijuluki sebagai kota apa yuk? Oke, dan menara apa yang ada di Prancis? Ayo silakan dijawab. Ya, betul. Sebagian besar daratan di Prancis merupakan dataran rendah. Kemudian di Prancis kita temukan cekungan yang dikenal sebagai Masif Sentral. Oke, kita lanjut kondisi kependudukan di benua Eropa. Wah, kalau kita lihat gambarnya kok banyak usia tua ya? Apakah di benua Eropa banyak orang tua? Kita amati yuk piramida penduduk benua Eropa. Kalau kita lihat angka kelahiran di sana cukup rendah. Jadi di benua Eropa terjadi fenomena aging population. Di sana banyak orang tua karena tingkat kelahiran rendah dan tingkat kesehatan juga cukup baik. Kemudian di benua Eropa ini banyak negara-negara maju. Begitu ya kondisi kependudukan benua Eropa yang cukup menarik. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa jalan-jalan ke benua Eropa. Oke, kita lanjut kepada benua yang paling kecil, yaitu benua Australia. Kalau kita lihat benua Australia kondisi alamnya terdiri atas 3 zona ya, yaitu ada dataran rendah tengah, dataran tinggi timur, dan plato barat besar. Iklim di sana iklim tropis, subtropis, gurun, dan iklim laut sedang. Di sana juga terdapat kenampakan The Great Barrier Reef ya. Kemudian ayo, siapa yang tahu fauna khas Australia? Fauna yang memiliki kantong. Ya, benar. Ada yang namanya kanguru. Makanya benua Australia dijuluki juga sebagai negara kanguru. Untuk tugas dan materi hari ini, Bapak mau kalian membuat gambar peta benua Asia. Dikumpulkan paling lambat jam 1. Ingat menggunakan buku gambar ya. Itu saja tugas dan materi hari ini, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.